Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku masih ingat betul hari pertama kali menginjakan kaki di kota ini. Setelah dinyatakan lulus SNMPTN dan diterima di Universitas Andalas, aku yang berasal dari kampung di Payakumbuh pun harus segera mencari tempat tinggal di Padang. Biaya hidup yang pas-pasan membuatku harus mencari kos murah. Tak peduli sempit atau bagaimanapun bentuknya. Yang penting murah dan bisa ditinggali. Sore itu, aku datang bersama ayah, menyusuri geng-gang kecil di sekitar kampus. Setelah melihat beberapa tempat, akhirnya kami menemukan satu kosan yang cukup unik, terletak agak di dalam. Kos itu seperti rumah lama, yang disulap menjadi kamar-kamar sempit. Di depannya, tertulis, Kos Putra, murah, bersih, nyaman, Ibu Ratna. Kesan pertama, murah iya, tapi bersih dan nyaman masih perlu dibuktikan. Aku pun bertemu langsung dengan pemiliknya, Bu Ratna. Seorang wanita paruh baya yang ramah. Tapi entah kenapa, ada kesan aneh yang kurasakan. Senyumnya lebar, tapi tak sampai ke mata. Suaranya lembut, tapi kosong. Ada satu kamar kosong, kamar 07. Di pojok, agak dekat dapur belakang. Biasanya jarang ada yang mau di situ. Tapi kalau kamu kuat, ambil saja, bulanannya cuma 300.000. Murah sekali. Aku dan ayah langsung setuju tanpa pikir panjang. Apalagi katanya hanya tinggal satu kamar kosong. Saat itu, aku tidak tahu kenapa kamar itu jarang disukai orang. Aku mulai menempati kamar 07 sejak awal bulan. Hari-hari pertamaku berjalan biasa. Kamar itu sempit, tapi cukup nyaman. Ada jendela kecil menghadap tembok, kipas angin tua, dan meja belajar yang sudah mulai lapuk. Namun, malam pertama tidur sendiri. Di sana terasa sangat dingin. Bukan dingin karena cuaca, tapi hawa aneh yang menusuk tulang. Di malam kedua, aku mulai mengalami gangguan. Sekitar jam 2 pagi, aku terbangun karena mendengar suara orang berbisik di luar kamar. Awalnya kupikir teman kosan yang pulang larut. Tapi suara itu seolah-olah tepat di depan pintuku, dan saat kulongok, tak ada siapa-siapa. Hari demi hari, gangguan semakin menjadi. Kipas anginku sering mati sendiri. Buku-buku di rak jatuh tanpa sebab. Dan yang paling parah, setiap pukul 3 pagi, ada suara langkah kaki dari arah dapur menuju kamarku, lalu berhenti di depan pintu. Aku sudah mulai merasa tidak nyaman, tapi selalu menenangkan diri. Mungkin cuma perasaan, kataku. Tapi malam berikutnya, aku menyadari bahwa ini bukan sekadar perasaan. 1 minggu setelah tinggal di kos itu, aku akhirnya punya teman sekamar. Namanya Andri, mahasiswa teknik mesin yang baru pindah dari kos sebelumnya karena masalah biaya. Dia juga anak daerah, berasal dari Solok, dan sama-sama hemat soal tempat tinggal. Saat aku bilang bahwa kamar ini sempat kosong cukup lama, Andri cuma tertawa. Yah, selagi murah bro. Lagian, kita berdua, masa takut setan? Aku juga ikut tertawa, meski dalam hati tak sekuat yang kuucapkan. Malam pertama Andri tidur di kamar itu. Semuanya terasa lebih tenang. Tidak ada suara langkah kaki. Tidak ada bisikan. Aku mulai berpikir mungkin sebelumnya aku hanya terlalu paranoid karena tidur sendirian. Namun, itu tak bertahan lama. Malam keempat Andri di kos, dia membangunkanku dengan wajah panik. Kak, Raka, lu denger nggak? Tadi ada nyanyi. Aku bangun setengah sadar. Hah? Nyanyi? Iya. Suara perempuan. Kayak nyanyi lagu Nina Bobo, pelan banget. Tapi dari dalam kamar ini, aku langsung merinding. Karena aku pernah mendengar suara serupa beberapa hari lalu. Tapi kupikir berasal dari dapur. Malam itu kami nyalakan lampu dan tidur dalam kondisi terang. Tapi tidak bisa memejamkan mata dengan tenang. Di kosan itu, kamar mandi terletak di lorong belakang, bersebelahan langsung dengan dapur dan gudang kecil yang sudah dikunci. Menurut Bu Ratna, gudang itu tempat menyimpan barang-barang lama yang sudah rusak, dan tak ada yang boleh membukanya. Suatu malam, sekitar pukul 1:30, aku kebelet buang air kecil. Karena malas bangunin Andri, aku ke kamar mandi sendiri. Saat melangkah melewati dapur, aku melihat pintu gudang itu terbuka sedikit, dan dari celahnya keluar bau anyir
seperti darah basi. Aku diam sejenak. Hawa di lorong itu begitu dingin dan lembab. Aku pikir, pintu gudangnya mungkin terbuka karena angin. Tapi begitu aku masuk ke kamar mandi, aku mendengar sesuatu yang membuat lututku lemas. Ada suara ketukan dari dalam gudang. 3 kali. Pelan. Teratur. Seolah ada sesuatu dari dalam yang ingin keluar. Aku langsung buru-buru kembali ke kamar dan tidur tanpa cerita apapun ke Andri malam itu. Tapi aku tahu, kamar 07 bukan kamar biasa, dan aku yakin suara langkah-langkah itu datang dari arah gudang itu. 2 minggu setelah kami tinggal, Andri iseng ngobrol dengan anak kos lain. Salah satunya, Bang Yayan, penghuni kamar 03, yang sudah tinggal di sana lebih dari setahun. "Bang," tanya Andri, "kenapa sih kamar kita duluan kosong terus?" Bang Yayan terdiam sejenak. Matanya memandang ke arah kamar kami, lalu menghembuskan napas berat. Dulu, kamar itu ditinggalin mendadak sama anak hukum. Namanya Adi. 2 bulan doang dia tahan. Katanya, dia sering mimpi buruk. Mimpi cewek gantung diri di dalam kamar. Aku dan Andri saling pandang. Bang Yayan melanjutkan, "Kamar itu dulu tempat anak kos cewek tinggal. Waktu kos ini masih campur. Cewek itu meninggal karena bunuh diri. Gantung diri di dekat jendela kamar itu." Aku menelan ludah. Itu berarti jendela tempat angin sering mendesir malam-malam. Itu adalah titik kematian seseorang. Sejak itu, kata Bang Yayan pelan, tiap jam 3 pagi. Biasanya dia datang. Nggak semua bisa lihat, tapi semua pasti bisa dengar. Malam itu, aku dan Andri sepakat untuk tidak tidur dulu. Kami ingin membuktikan apakah benar jam 3 pagi adalah jamnya. Dengan tubuh lelah dan mata berat, kami duduk di lantai kamar, bersandar ke tembok, menghadap pintu. Jam dinding menunjukkan jam 2 lewat 45 menit. Kami diam, hanya suara kipas angin tua yang menderu lirih terdengar. Andri menggenggam botol air mineral, dan aku menggenggam tasbih kecil yang biasa kubawa dari rumah. Saat waktu menunjukkan 02,59, suara itu datang ketukan pelan dari pintu kamar. Tok, 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 tok. Kami menahan napas. 3 kali, pelan tapi jelas, seolah mengetuk dengan jari panjang dan dingin. Andri menoleh padaku. "Lu dengar juga kan?" Aku mengangguk perlahan, tak berani mendekat. Kami tunggu. Tidak ada lagi suara ketukan. Tapi tiba-tiba, KRI3TT, gagang pintu kamar, kami bergerak sendiri. Diputar, aku bangkit berdiri, langsung menahan gagangnya. Tapi begitu tanganku menyentuh besi itu, dinginnya bukan main, seperti baru dikeluarkan dari freezer. Aku menjerit dan mundur. Pintu tidak terbuka, tapi suasana kamar berubah. Hawa berat, seperti ada yang berdiri di belakang pintu, menatap, mengintai. Kami tak tidur malam itu. Dan mulai saat itu, kami sadar, kamar ini bukan sekadar angker, tapi ada sesuatu yang tinggal di sini bersama kami. Hari-hari berikutnya berjalan dengan penuh kecemasan. Aku sering merasa diawasi. Andri pun beberapa kali mengeluh tentang mimpi buruk. Kami berdua sering terlihat pucat. Sampai anak kos lain bertanya, "Kalian sakit?" Malam ke-27, aku tinggal di sana. Aku mengalami penampakan pertama. Aku baru saja pulang dari warung nasi uduk dekat kos. Saat masuk ke kamar, Andri belum pulang. Kamar kosong. Lampu kupadamkan, hanya menyisakan cahaya dari luar jendela yang masuk samar. Tiba-tiba, dari ujung mataku, aku melihat bayangan putih berdiri di pojok kamar dekat jendela. Bayangan itu tak bergerak, hanya berdiri mematung. Kupikir itu pantulan cahaya atau hayalanku karena capek. Tapi bayangan itu pelan-pelan bergerak mendekat. Pelan, sangat pelan, seperti menyeret dirinya tanpa kaki. Aku menjerit dan lari keluar kamar, hampir menabrak Bu Ratna yang sedang menyapu lorong. "Ada apa, Nak Raka?" tanya Bu Ratna, datar. "Ada, di kamar." Saya lihat dia hanya menghela napas. Sudah kubilang, kalau merasa tidak kuat, jangan paksakan tinggal di kamar 07. Sudah banyak yang begitu. Aku terdiam. Malam itu aku tidur di musola kampus. Andri mulai sering ngigau
di malam hari. Tubuhnya berkeringat, wajahnya pucat. Kadang, dia bicara sendiri sambil memeluk lutut. Aku lihat dia. Rambutnya panjang banget rak. Dia duduk di pojokan. Setiap malam. Puncaknya, malam ke-32. Aku mendapati Andri tidur sambil tercakar di lengan. Luka panjang, berdarah, tidak dalam, tapi jelas bekas cakaran. Saat dibangunkan, dia seperti linglung. Dia marah. Dia nggak suka kita di sini. Aku mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya dia itu? Arwah perempuan yang bunuh diri? Atau sesuatu yang lebih menyeramkan? Malam itu aku putuskan, besok kami harus pergi dari kamar ini. Tapi, ternyata makhluk itu tak akan membiarkan kami pergi dengan mudah. Keesokan harinya, aku mengajak Andri ke musola kampus. Bertemu dengan seorang ustaz muda bernama Ustadz Hilmi. Aku menceritakan semuanya tentang suara langkah, penampakan, mimpi Andri, dan luka cakaran itu. Ustadz Hilmi tak terlihat terkejut. Ia justru berkata, kalau kamar kalian memang tempat makhluk itu dulu meninggal, maka arwahnya belum tenang. Bisa juga bukan arwah, tapi jin yang menyerupai, lalu menetap karena sering dipanggil oleh energi negatif. Kami minta tolong untuk dibacakan doa dan pembersihan ruangan. Malamnya, Ustadz Hilmi datang ke kos. Bu Ratna, meski awalnya tampak tak setuju, akhirnya mengizinkan. Dengan membawa air dan bacaan ruqyah, Ustadz itu masuk ke kamar 07. Didampingi aku dan Andri. Baru beberapa ayat dibaca, kipas angin kamar bergetar keras. Jendela tertutup sendiri dengan suara dentuman. Andri mulai meringis, memegangi kepalanya. Lalu tiba-tiba lampu kamar padam. Gelap, total. Dalam gelap, terdengar suara perempuan melengking, menyayat tangisan yang berubah menjadi jeritan panjang. Ustadz Hilmi terus membaca. Suaranya keras dan tegas. Aku dan Andri gemetar. Bau anyir menyebar di ruangan. Aku nyaris pingsan. Sampai tiba-tiba semuanya berhenti. Lampu menyala sendiri, dan ruangan kembali hening. Namun saat kami melihat ke lantai dekat jendela, ada bekas tapak kaki basah. Mengarah ke tempat tidur kami, kalian harus pergi dari kamar ini. Hari ini juga, ucap Ustadz Hilmi tegas. Tempat ini bukan untuk manusia. Saat kami sedang mengemasi barang-barang, Bu Ratna datang dan berdiri di pintu. Kalian benar-benar mau pindah? Iya Bu, kami nggak kuat. Jawabku jujur. Kenapa Bu Ratna tetap sewakan kamar itu? Wajah Bu Ratna berubah. Kali ini, tak ada lagi senyum palsu. Kalian tahu, siapa yang bunuh diri di kamar itu? Tanyanya, pelan. Dia anak saya. Aku dan Andri membeku. Namanya Nita. Dulu, dia kuliah juga. Tapi dia hamil di luar nikah. Bapaknya tak mau bertanggung jawab. Malu, saya malu. Saya kunci dia di kamar itu. Dia depresi, lalu gantung diri. Suara Bu Ratna bergetar, matanya merah. Sejak itu, saya tak pernah bisa tinggalkan rumah ini. Arwahnya menunggu. Kadang tenang, kadang marah. Tapi dia masih di sini. Kami terdiam. Tak tahu harus merasa marah, iba, atau takut. Hari itu juga kami keluar dari kos. Aku dan Andri pindah ke kos baru yang sedikit lebih mahal, tapi terasa jauh lebih tenang. Meski begitu, kejadian itu membekas dalam hidupku. Andri butuh waktu lama untuk bisa tidur normal. Ia masih sering mimpi buruk sebulan pertama. Sedangkan aku, setiap pukul 3 pagi, masih sering terbangun karena merasa seperti ada yang menatapku dari pojok kamar. Meski kamar itu berbeda, beberapa minggu kemudian, kami dengar kabar dari Bang Yayan bahwa kamar 07 kembali kosong. Penghuni barunya hanya bertahan 3 malam sebelum kabur. Kos itu tetap berdiri. Kamar itu tetap dikunci. Tapi dari balik dindingnya, jika kau lewat tengah malam dan cukup nekat, kau akan mendengar suara lirih. Suara seorang perempuan menyanyikan lagu Nina Bobo untuk dirinya sendiri. Sudah 2 minggu sejak kami pindah dari kamar 07, tapi kenyataannya, teror belum benar-benar usai. Aku mulai menyadari sesuatu yang janggal. Setiap kali aku tidur di malam hari,
Aku sering terbangun dengan perasaan sesak di dada, seperti ada beban berat menindih, tapi yang paling menakutkan adalah bau anyir itu masih muncul di kamar baruku. Awalnya kupikir cuma sugesti, tapi suatu malam, ketika aku mencoba tidur lebih awal, aku terbangun mendadak karena ada suara keran air terbuka dari kamar mandi kos. Kupikir teman kos, tapi saat kucek, tak ada siapapun di kamar mandi, dan air pun tak benar-benar mengalir. Tapi, lantainya basah, sangat basah. Saat kembali ke kamarku, aku melihat cermin kecil di mejaku berkabut. Padahal, AC mati dan jendela terbuka. Dan yang membuat jantungku nyaris berhenti adalah ada tulisan samar di cermin itu. Aku masih di sini. Andri jauh lebih parah. Ia mulai berbicara sendiri. Wajahnya makin tirus. Dan suatu malam, ia mengetuk kamarku sambil menangis. Ra. Dia datang lagi. Dia duduk di ujung kasur gue. Rambutnya ngelebar ke lantai. Matanya bolong. Ra, bolong. Aku mencoba menenangkan Andri. Tapi dari sorot matanya, aku tahu. Ini bukan cuma mimpi. Malam itu, aku tidur di kamarnya. Dan sekitar jam 3, aku terbangun. Dalam gelap, aku lihat bayangan rambut menjulur dari bawah meja. Seolah ada seseorang bersembunyi di sana. Tapi, saat kuintip tidak ada siapapun. Aku dan Andri akhirnya kembali ke Ustaz Hilmi. Yang kalian bawa bukan sekadar gangguan. Dia sudah mengikuti, terikat oleh ketakutan kalian sendiri. Kami diminta berpuasa selama 3 hari. Malam terakhir, kami dibacakan doa khusus. Kami berdua menggigil selama ruqyah. Andri sempat kejong-kejong selama 1 menit. Setelah itu, ia menangis tanpa suara, seolah trauma itu mengalir keluar lewat air mata. Dia sudah pergi, kata Ustadz Hilmi pelan. Tapi jangan pernah kembali ke kamar itu. Kami berdua hanya bisa mengangguk. Trauma itu tak mudah dilupakan. Bab 15. Kamar 07 disegel. Sebulan setelahnya, kami dengar kabar dari grup WhatsApp anak kos lama. Kos milik Bu Ratna ditutup. Konon, pemilik kos itu hilang entah kemana. Dan yang lebih menyeramkan, polisi menemukan boneka kecil tergantung di kamar 07 dengan rambut manusia diikatkan ke kepalanya. Ada darah kering di sekelilingnya. Kamar itu disegel. Dan beberapa warga percaya bahwa tempat itu kini menjadi sarang makhluk halus. Salah satu warga berkata, itu bukan hanya arwah gentayangan, tapi sudah jadi tempat tinggal setan. Mereka nggak bakal pergi kalau tempatnya masih berdiri. Beberapa malam kemudian, kos itu kebakaran. Tak ada korban jiwa karena bangunan sudah kosong. Tapi setelah api padam, bagian kamar 07 nyaris tak hangus sedikit pun, seolah ada yang melindunginya. Waktu berlalu. Aku dan Andri kini sudah lulus kuliah, tapi peristiwa itu tetap membekas. Suatu malam, saat aku pulang dari kantor dan iseng membuka YouTube, aku melihat vlog dari seorang urban explorer. Judulnya, Mencoba Masuk Rumah Kos Terangker di Padang, Kamar 07. Dengan penasaran, aku tonton. 2 orang masuk ke bangunan kosong yang hampir roboh. Mereka menuju ke kamar 07. Saat kamera menyorot ke dalam, ada satu frame di mana sosok wanita berbaju putih, rambut menjuntai ke lantai, berdiri mematung di pojok ruangan. Tapi vlogger itu tak melihatnya. Hanya kamera yang menangkap. Kolom komentar penuh dengan tulisan, "Rewind menit, jam 14:33. Astaga, itu apa? Di pojok. Gue nggak bisa tidur abis lihat ini. Aku menutup video itu dengan tangan gemetar. Kenangan itu kembali. Dan aku sadar, mungkin kamar 07 sudah terbakar, tapi roh yang menghuni tempat itu belum benar-benar pergi. 3 tahun telah berlalu sejak kejadian itu. Aku sekarang tinggal di Pekanbaru, bekerja di sebuah perusahaan swasta. Andri pun sudah kembali ke kampung halamannya, membuka bengkel kecil bersama keluarganya. Kami masih berkomunikasi, tapi jarang membahas masa-masa kelam di Padang. Tapi, satu malam, aku bermimpi. Dalam mimpi itu, aku kembali berdiri di depan kos lama. Pintu gerbangnya terbuka. Lorong-lorong gelap yang dulu kutakuti kini terlihat lebih sempit. Aku tahu tubuhku tidak bisa bergerak, tapi kakiku terus melangkah masuk, menuruni lorong, melewati kamar-kamar lama, hingga berhenti di depan kamar 07.
Pintunya terbuka. Di dalamnya gelap total, hanya ada satu cahaya kecil dari jendela yang retak. Di pojok kamar, dia berdiri. Perempuan itu, rambutnya masih panjang menutupi wajah, tubuhnya kaku, pucat, kotor. Tapi kali ini dia berbicara. Kau sudah pergi. Tapi aku masih di sini. Aku terbangun dengan peluh dingin. Nafasku terengah-engah saat melihat jam. Pukul 3 tepat. Aku sadar. Meski sudah lama berlalu, tempat itu, kamar itu, masih hidup di dalam ingatanku. Dan mungkin, selama masih ada yang mengingatnya, roh itu akan selalu menemukan jalan pulang. Tamat. Jika kamu membaca kisah ini dan sedang mencari kos murah, jika kamu menemukan sebuah kamar di pojokan, agak jauh dari kamar lainnya. Jika pemilik kos bilang, kamar ini jarang dihuni, tapi murah, jangan pernah menoleh ke pojok kamar, karena dia mungkin sedang menatapmu kembali. Sekian cerita yang saya sampaikan dan terima kasih untuk para pendengar dan teman yang mendukung. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Terima kasih dan sehat selalu.